Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan saya Fikar Wieda dalam acara Bincang Budaya Serambi Podcast edisi 23 September 2020 pada hari Rabu. Topik kita sore hari ini, alhamdulillah, saya sudah mendapatkan 3 orang tamu yang sangat penting, yang sangat istimewa, yang akan berbicara santai pada sore hari ini. Saya ingin, sebelum saya mengundang para tamu-tamu istimewa ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh partisipan, acara ini bisa disaksikan melalui serambinews.com di Facebook dan seluruh jaringan sosial media Serambi, baik itu TV Serambi, Instagram, dan YouTube. Ini adalah acara Bincang Budaya. Tema kali ini, pembahasan kali ini, menurut saya sangat penting. Muklis Takabea, seni olahraga seni, dan entrepreneur. Nah, ini dia. Saya mendapat seorang tamu yang bernama Muklis Takabea, seorang entrepreneur yang sukses dan juga seorang penggemar seni, penggemar olahraga, mengurusi seni, mengurusi olahraga. Assalamualaikum, Bang Muklis. Itu suara anunya di ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar sore hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, bersama Bang Muklis juga ada Novianti MR. Beliau ini adalah Sekretaris Dewan Kesenian Kabupaten Biren. Assalamualaikum, Novi. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Muklis Takabea ini adalah Ketua Umum Dewan Kesenian Kabupaten Biren, juga Ketua Umum KONI Kabupaten Biren. Ini seharusnya bersama kita juga ada Bang Murdani, Ketua Harian KONI Kabupaten Biren. Apa sudah hadir? Hadir, insyaallah. Assalamualaikum Pak Fikar. Waalaikumsalam. Ini gambarnya belum muncul di saya soalnya nih. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum semua. Dan kepada semua kita, mudah-mudahan sore hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, di mana keadaan situasi pandemi COVID ini memang membuat kita harus membatasi diri, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, itu adalah standar protokol kesehatan yang dianjurkan oleh WHO. Baik, ini di Biren sedang musim apa ini kira-kira? Musim rambutan, musim hujan, musim durian, Bang Muklis? Baru siap, rambutan baru siap, selesai musimnya. Baru selesai ya? Kalau durian masih sekarang. Masih ya? Ya, alhamdulillah. Baik, mengawali obrolan kita, tentu ya. Ya, kapan? Mudah-mudahan, insya Allah setelah ini kita akan ya, insya Allah setelah ini kita akan bisa tiba lagi di Biren. Kita doakan agar situasi bisa lebih kondusif lagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan keadaan ini bisa pulih seperti sedia kala. Baik, Bang Muklis, mengawali perbincangan ini karena ini bincang budaya, tentu kita akan suasananya santai, tenang, dan tidak terlalu inilah. Namanya juga budaya itu ya seni ya. Ya, saya ingin tahu, Bang, Abang ini kan Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Biren, kemudian Ketua KONI Biren,
dan juga pengusaha. Nah, bagaimana Abang membagi ketiga pekerjaan ini? Halo? Ya. Terdengar ya? Suara saya bisa termonitor nggak? Ulang lagi, Bang Fikar, kurang ini, ada jaringan nggak terganggu nih. Oh, jaringan. Nggak, maksud saya, Bang Muklis ini adalah seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang sukses. Kita mengenal seorang pengusaha yang sukses, juga mengurusi sebagai organisasi Dewan Kesenian Kabupaten Biren dan organisasi olahraga KONI. Nah, bagaimana Abang mengurus ketiga hal ini? Sebagai pengusaha, sebagai pengurus KONI, sebagai pengurus Dewan Kesenian. Bisa Bang ceritakan, Bang? Biar kami bisa mendapat pengalaman lah. Iya. Saya selaku pengusaha, kalau kata orang-orang di Biren dibilanglah sukses, tapi saya masih jauh dari kesuksesan ini. Masih kita terus kejar kesuksesan. Oke. Insya Allah sukses. Ya, alhamdulillah. Jadi menyangkut dengan usaha kita, memang ini saya lagi banyak ya. Kalau lagi banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti proses pekerjaan dari APBN juga kita sendiri. Memang kalau kita lihat dengan padatnya kegiatan saya itu di dunia usaha untuk memikirkan KONI dan juga DKA ini memang sungguh sangat masuk akal kalau dilihat secara secara kasat mata gitu. Tapi alhamdulillah ya, usaha yang kita geluti hari ini ya kita lakukan secara profesional ya, secara profesional. Di lapangan juga kita punya tim ya, kita pantau tim-tim kita supaya pekerjaan itu tidak terlambat karena kita harus lakukan sesuai dengan schedule yang diberikan oleh negara, yaitu sesuai kontrak. Menyangkut dengan budaya, dengan dengan DKA atau kesenian. Sebenarnya DKA ini awalnya saya itu paling suka di kesenian Rapai sebenarnya itu. Oh, oke. Pemain Rapai juga? Bang Fikar. Rapai ya. Itu memang, tapi saya nggak bisa main, tetapi saya senang kalau dengan musik dan seninya itu saya suka itu. Nah, itu kalau di seni. Tapi begitu saya terjun ke dalam dunia seni ini, istilahnya dalam DKA Dewan Kesenian ini, apa aja di sini yang harus kita pelajari ya, yang harus saya tekuni sehingga alhamdulillah pertama saya diajak sama kawan-kawan termasuk Ibu Nopi dan kawan-kawan lain untuk menjadi ketua. Waktu itu saya pun terkejut, apa itu DKA pun nggak ngerti saya. Karena nggak tahu lah apa DKA, nggak ngerti. Tetapi karena alasan dari kawan-kawan kita ini, ya alasannya, ayolah Bang Muklis, ayolah Pak Haji. Yang penting Pak Haji harus bantu kita. Karena bahasa membantu itulah tergerak hati saya untuk membantu. Ya, sehingga oke, saya bilang, tapi saya nggak tahu apa-apa menyangkut dengan DKA. Tidak apa kata orang-orang ini, biar kami ada di belakang, kami dukung habis katanya. Siap. Oke, siap. Karena waktu itu kenapa juga saya mau pas 2 tahun yang lalu lah, 2012 itu kebetulan Biren ini dipimpin oleh abang kita almarhum. Ya, saya berpikir waktu itu membantu seni ini juga salah satu membantu untuk membangun Biren. Nah, itu pemikiran saya waktu itu. Jadi apapun untuk membangun Biren ini saya tetap penting Biren ini harus maju di bawah kepemimpinan almarhum. Ini saya, sehingga okelah saya dilibatkan. Pas begitu saya menjadi itu, setelah dilantik saya menjadi ketua DKA, kira-kira 2 bulan ke depan saya siapkan orang ini kru dari Mesir. Ini pengalaman pertama kita. Di dekat ke Mesir ya. Ke Mesir dalam ajang internasional ya, dan Manhor Folklore Festival
yaitu di Mesir selama 15 hari kami di sana lebih kurang. Ya, itu pengalaman pertama saya dan yang terakhir yang kita pernah membuat Festival Rapai Internasional atau dengan kata lain Aceh International Percussion itu 2019. Sepertinya Bang Fikar waktu itu nggak pulang itu. Hampir. Lagi menunggu Bang Fikar pulang, tapi Bang Fikar nggak sempat pulang. Tapi alhamdulillah ya, acaranya sangat sukses waktu itu karena begitu meriahnya ya, dan masyarakatnya sangat antusias untuk mengikuti acara ini dan alhamdulillah sangat berhasil. Oke, itu sedikit pengalaman saya masalah kesenian. Kalau berbicara olahraga, ini juga kawan-kawan waktu itu mengajak ini bukan keinginan saya secara pribadi sebenarnya. Saya memang sebelumnya pernah menjadi pengurus di Perbakin. Ya, saya sebagai ketua harian lah waktu itu karena saya seninya ataupun saya olahraga berburu, saya lebih senang itu berburu, menembak, ya kan? Saya juga terlibat dalam pengurus. Itu kalau di bidang olahraga. Namun waktu itu saya juga berpikir kesenian karena almarhum sebagai bupati bagaimana caranya BIRN ini di semua sisi dan di semua lini harus maju, ya termasuk olahraga. Ya, apalagi BIRN ini olahraganya sangat terkenal, digemari oleh masyarakat, apalagi pemuda-pemuda di BIRN. Dengan dulu namanya PSB itu luar biasa kalau BIRN. Kenal PSB berarti kenal PSB. Nah, itu PSB. Jadi sehingga okelah, saya juga bersedia. Sebenarnya saya nggak mau, tapi karena orang ini juga memujuk, akhirnya saya juga mau membantu lah, karena untuk membantu ini. Oke, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih berjalan dan mudah-mudahan ke depan ini 2022 kita lagi membuat persiapan, yaitu persiapan prapora dalam masa seleksi ini dan akan melaksanakan pora di 2022 di PD. Ini juga sudah kita genjot semua tim kita, mudah-mudahan ya kita bisa yang terbaik lah begitu. Nah, jadi kira-kira Bang, mengurusi seni dan olahraga ini, di mana tantangannya sebetulnya? Pengalaman saja lah. Diulangi, Bang Fikar, ini kurang jelas juga nih. Ya, mungkin jaringan ini. Jaringan. Tapi ya enggak apa-apa. Maksud saya tantangannya di mana, Bang? Abang pengusaha, kemudian ngurusin olahraga, ngurusin seni. Di mana tantangan untuk Abang itu? Ya, sebenarnya kalau pribadi saya, Bang Fikar ya, saya orangnya saya suka apa yang belum bisa dikerjakan orang, saya harus bisa mengerjakan itu. Jadi kalau bicara seni, alhamdulillah, memang kalau bagi saya belum ada tantangan apa-apa dan tidak ada tantangan. Karena dalam hati saya itu tidak kalau moto saya itu tidak ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan. Nah, itu dicatat, Bang Fikar. Tidak ada pekerjaan yang nggak bisa dikerjakan kalau kecuali kita tidak ada kemauan. Kalau kita ada kemauan keras, ya kita bekerja keras dan lain-lain, insya Allah. Makanya saya itu kalau dibilang orang itu hantu, saya nggak takut itu hantu. Nah, itu sulit, saya nggak takut itu sulit. Nah, tapi saya harus mencoba gitu. Jadi termasuk ini, makanya saya bilang ya seni di DK saya nggak tahu pun apa artinya DK, apa nggak ngerti saya. Tapi karena diajak orang ini, ya saya berpikir ke depan. Kalau apa salahnya, ya untuk memikirkan BIRN biar maju di segi seni kesenian, ya. Oke, saya ikut membantu. Itu, Bang Fikar. Dan alhamdulillah sekarang BIRN sudah maju di bidang kesenian kan. Saya dengar ada beberapa prestasi yang sudah berhasil diraih sama BIRN. Ya, insya Allah kalau memang di segi kesenian ini, yang dulunya DKA ini tidak pernah muncul sebenarnya dalam masyarakat, makanya saya nggak tahu. Ya. Dan alhamdulillah hari ini sudah dikenal luas. Malah bukan di dalam negeri, malah di mancanegara kita sudah dikenal dengan kesenian yang ada di BIRN. Iya.